Dr. honoris causa Kiai Haji Abdurrahman Wahid, lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dahlil 7 September 1940. Beliau ialah tokoh yang kelak disapa dengan akrab dengan nama Gus Dur. Gus Dur adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden Baharudin Yusuf Habibie setelah dipilih oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001, tepat 23 Juli 2001. Yang kelak, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfiziyah atau Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi harapan setelah digantinya Habibie yang dimulai pada tahun 1999 hingga 2001. Pemerintahannya dianggap cukup kontroversial, namun membawa nilai persatuan di dalam kemajemukan suku dan agama. Lantas, apa kebijakan yang dilakukan oleh Gus Dur di Indonesia? Dilansir dari Sejarah Indonesia Modern tahun 2005 karya MC Rickleff, pemerintahan Gus Dur mengalami banyak kemajuan yang berarti di Indonesia. Di antaranya adalah Gus Dur mendukung pluralisme dan toleransi. Pemerintahan Gus Dur sama seperti pemerintahan Habibie yang diliputi dengan berbagai kerusuhan seperti kondisi sosial yang bergejolak, gerakan separatis, kerusuhan antar etnis, dan agama. Solusi yang ditawarkan pada masa pemerintahan Gus Dur ialah dengan melakukan dialog. Namun masih banyak yang melakukan konflik bersenjata, salah satunya karena tidak melibatkan kemerdekaan Aceh. Kebijakan Abdurrahman Wahid yang tidak kalah berpengaruh juga dapat dilihat dari dipisahkannya militer dan ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal. Pada masa pemerintahannya, ia secara kontroversial memberhentikan Wiranto pada Februari 2000 karena harus bertanggung jawab atas kerusuhan pasca referendum Timor Timur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan seorang pemimpin yang begitu humanis dan mengedepankan persatuan. Ia adalah sosok pejuang demokrasi sejati yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis. Sebelum menjadi seorang presiden, Gus Dur ialah seorang yang gigih dalam memperjuangkan demokrasi dan menentang pemerintahan yang otoriter. Ialah sosok pemimpin, seorang Islam progresif yang secara gigih mengontekstualisasikan nilai-nilai demokrasi Islam di tatanan hidup bangsa Indonesia. Gus Dur telah mengajarkan bangsa Indonesia mengenai banyak hal, mulai dari hubungan agama dengan negara, toleransi antar umat, agama, dan agama lainnya, hingga persamaan hak sebagai seorang warga negara. Gus Dur juga mengajarkan bahwasannya sangat penting menghargai perbedaan pendapat, menghilangkan diskriminasi berdasarkan ras dan agama, serta mewujudkan kemandirian bangsa dalam arti luas. Beliau merupakan sosok presiden yang sangat mengedepankan persatuan di antara kemajemukan. Beliau yang mengajarkan bagaimana seharusnya seorang bangsa hidup di dalam tatanan negara Nusantara yang besar ini. Bagaimana berhadapan dengan begitu banyaknya kepercayaan, etnis, suku, budaya, dan agama. Satu hal yang tak pernah bisa dilepaskan dari sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid ialah bahwa perbedaan tidak pernah bisa menghancurkan suatu bangsa apabila
seorang pemimpin mampu berdiri di antaranya. Maka dari itu, hal yang perlu diteladani daripada sosok kepemimpinan seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid ialah bagaimana kita menyatukan begitu banyaknya perbedaan dari Sabang sampai Merauke, dari selatan ke utara, dari barat ke timur, bahwa mereka satu darah, satu tanah, satu bangsa, Indonesia. Maka dari itu, kesimpulan kelompok kami ialah kita sebagai seorang calon pembina warga negara Indonesia yang tersesat di dalam jalan kehidupannya tidak harus melihat siapa, dari mana, latar belakang, suku, bangsa, ras, dan agama. Namun, kewajiban kita ialah membantu mereka menemukan kembali apa yang disebut jalan pulang. Karena seorang bijak pernah berkata, hidup ialah perjalanan untuk pulang. Maka ayo jadilah seorang pembina narapidana untuk kembali pulang ke jalan yang benar. Sekian materi yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua tetap menjadi seorang bangsa yang memiliki jiwa pluralisme yang tinggi dan menyatukan kemajemukan yang begitu besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.